Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafiatul Khalifah, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memandu webinar kita pada siang hari ini yang bertemakan tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada penyelenggara, yaitu KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 85 yang sudah menunjuk saya untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Junaidi Abdillah, yang telah berkenan hadir pada webinar kita siang ini. Dan tak lupa kepada audiens yang ikut serta berpartisipasi dalam acara siang ini. Selanjutnya yaitu adalah perkenalkan, yang di sebelah saya ini adalah Ibu Tina. Beliau adalah yang akan mengisi narasumber pada siang hari ini. Karena tak kenal maka tak sayang, maka akan saya bacakan dulu kurikulum vitanya dari narasumber ya. Nama Mariana Indriani Putri, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 9 Mei 1987, alamat Jedung RT 1 RW 3, Kelurahan Nongkosawi, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemudian riwayat pendidikannya adalah TK Siti Sulaihah, lulus tahun 1993. Kemudian SD Negeri Seriwulan 1, lulus tahun 1999. Kemudian SMP Negeri Semarang, SMP Negeri 6 Semarang, lulus tahun 2002. Dan SMA Negeri 3 Semarang, lulus tahun 2005. Dilanjutkan S1 Kesmas Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 2009. Pengalaman kerjanya yaitu Proskes Puskesmas Karangmalang dari tahun 2010 sampai sekarang. Nah, sudah tak diragukan lagi ya, beliau adalah narasumber yang sangat spektakuler. Maka kita lanjutkan lagi, karena pada siang hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Maka saya mempersilahkan para audiens untuk mencatat apa hasil webinar kita pada siang hari ini ya. Kemudian di sini sebelumnya akan saya ulaskan lagi bahwa COVID-19 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Nah, saat ini belum ada pengobatan khusus yang efektif untuk infeksi virus tersebut. Maka kira-kira bagaimana cara kita mengatasinya? Nanti akan dijawab oleh narasumber yang di sebelah kita ini. Nah, langsung saja di acara yang pertama ini, atau sesi tanya jawab yang pertama ini adalah begini Bu. Jadi yang saya ingin pertanyakan yang pertama itu, seperti yang sudah kita ketahui ya, saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga kebersihan agar tidak tertular virus ini. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk menghindarinya? Terima kasih, selamat siang. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana upaya untuk menghindari COVID-19 ini, di mana kita ketahui bersama bahwa untuk COVID-19 ini yang pertama untuk pengobatan secara spesifiknya kan memang belum ada, dan untuk vaksinnya pun belum ditemukan, masih dalam trial atau uji coba. Kita sebagai masyarakat, khususnya masing-masing individu, kita harus melakukan antisipasi atau pencegahan agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Nah, sebenarnya simpel sekali untuk upaya pencegahannya ini. Kita sudah lama sekali sudah sering mendengar tentang PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk kebersihan untuk masing-masing individu itu gampang sekali. Yang pertama itu sering cuci tangan. Cuci tangan menggunakan
menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ini karena cuci tangan itu dinilai lebih efektif, mampu membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Nah, yang kedua, ini yang kadang sering kita lakukan. Dulu waktu sebelum kita sering memegang wajah, kemudian mengucek-ngucek mata, kemudian pegang-pegang mulut. Nah, padahal mata, hidung, mulut itu kan sebagai pintu masuk virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang di masa pandemi ini kita sangat diharapkan sekali untuk tidak memegang area wajah sebelum kita pastikan bahwa tangan kita itu bersih. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini, kita kan tangan kita ini kan kita gunakan untuk apapun, memegang HP, kemudian laptop, mungkin membuka pintu juga menggunakan tangan, mau masuk lift juga mencet tombol. Nah, tangan kita ini sangat riskan. Kita riskan sudah banyak memegang banyak permukaan benda. Ini kita juga harus sering membersihkan permukaan benda yang sering kita pegang tadi itu. Jadi kita bersihkan dengan cairan disinfektan. Kalau misalnya kayak mungkin HP, laptop bisa kita bersihkan sendiri dengan cairan disinfektan. Tetapi kalau untuk permukaan benda yang di tempat-tempat umum itu bisa dilakukan penyemprotan dengan disinfektan, bisa dilakukan 1 hari 1 kali. Tetapi untuk pada saat melakukan disinfektan juga harus diperhatikan segi keamanannya. Jadi tidak asal semprot saja. Seorang yang menyemprot itu harus memakai APD juga, karena itu kan bahan kimia, takutnya nanti bisa melukai dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk antisipasi dilakukan adalah menggunakan masker. Nah, karena masker itu istilahnya sebagai benteng agar droplet udara ketika kita bicara seperti ini kan otomatis ada droplet udara yang percikan udara yang keluar. Kalau kita tidak pakai masker, otomatis droplet itu akan mungkin masuk atau mengenai lawan bicara kita. Nah, dengan masker kita bisa meminimalisasi droplet udara yang bisa mengenai lawan bicara kita. Nah, untuk pemakaian maskernya sendiri, bila kita menggunakan masker kain harus diganti minimal setiap 4 jam sekali. Kecuali kalau masker medis tidak apa-apa, jamnya itu sekitar 1-2 meter. Karena droplet udara pembawa virus tadi itu mampu terbang hanya 1-2 meter saja. Seperti itu. Ya, jadi untuk mengantisipasi agar kita tidak tertular virus corona itu banyak sekali ya Bu ya. Tadi sudah disebutkan. Pertama, yang diantaranya itu adalah kita menerapkan PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya tadi cuci tangan, tidak memegang wajah, menjaga kebersihan, desinfektan, memakai masker yang tepat, dan social distancing. Nah, pastinya kita sudah sering kan menerapkannya, maka kita harus menjaga sepenuhnya, jangan sampai kita lalai ya, karena untuk kesehatan kita sendiri kita juga harus peduli. Selanjutnya, saya mau bertanya yang kedua Bu ya. Gini, karena kebersihan itu merupakan hal yang terkait erat dengan agama Islam. Nah, maka ada sebuah riwayat hadis Nabi yang diantaranya membahas tentang kebersihan. Bunyinya yaitu an-nadhafatu minal iman, yang berarti kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh di sini Bu, apakah ada korelasi antara kesehatan, kebersihan, dan juga keimanan seseorang? Nah, begitu Bu. Terima kasih untuk korelasi antara kebersihan, kemudian keimanan dan kesehatan. Saya logikakan seperti ini, ketika di dalam Islam itu
ada aspek yang salah satu penting adalah tentang kebersihan. Ketika kita bisa menjaga kebersihan, otomatis baik itu kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, baik ataupun kesehatan masyarakat pada umumnya, otomatis kalau kita bersih, otomatis kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, otomatis salah satu tujuan dari kesehatan itu adalah kita terhindar dari penyakit. Nah, untuk keimanan sendiri, saya pernah mendengar bahwa keimanan seseorang itu diukur atau dapat dilihat dari bagaimana dia mampu berperilaku berperilaku bagaimana dia dalam kehidupan sehari-harinya mampu mempraktekkan untuk segi kebersihan ataupun kesehatan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Baik, berarti itu tadi sudah dikemukakan oleh Ibu narasumber bahwa pada korelasi pada kebersihan, kesehatan, dan korelasi antara kesehatan, kebersihan, dan juga keimanan itu sangat erat sekali ya. Nah, dapat kita nalarkan ya pada kehidupan yang nyata. Karena memang di mana orang yang berkehidupan bersih itu pastinya akan sehat, begitu ya Bu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila kita tidak menjaga kebersihan, maka jangan tanyakan lagi kebersihan kita apa kabar, begitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, boleh dilanjut Bu? Boleh, monggo silakan. Boleh, iya. Ini saya mau bertanya yang ketiga ya. Meskipun dalam masa pandemi saat ini, kita tidak bisa terus-menerus diam di dalam rumah. Maka, beberapa dari kita harus tetap berkegiatan di luar. Nah, karena kita ini merupakan banyak dari kita itu yang aktivis di luar ya. Maka apakah dapat diberikan tips dari Bu Rina agar kita yang sering berkegiatan di luar tetap dapat terjaga kesehatan dan kebersihannya sehingga terhindar dari virus COVID-19 ini. Begitu Bu. Oke, memang untuk efek dari pandemi ini kan memang tadinya kita ada pembatasan Mbak ya. Jadi kita nggak boleh keluar rumah, segala sesuatunya dilakukan dari rumah, termasuk bekerja dan termasuk sekolah juga dilakukan di rumah. Namun dengan berkembangnya waktu kan memang kita sudah memasuki namanya masa adaptasi baru, di mana kita boleh melakukan aktivitas di luar rumah, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kalau saya tipsnya begini, jadi kita memang boleh keluar, tetapi dengan protokol kesehatan. Untuk kita, pertama kita itu dulu ya, menyiapkan istilahnya starter kit sebelum kita keluar. Jadi kita di dalam tas kita itu ada kayak masker juga bawanya juga jangan hanya satu. Jadi kita bisa bawa cadangan kalau misalnya sobek ataupun basah ataupun kotor, kita ada penggantinya. Kemudian yang kedua adalah membawa sabun cair. Sabun cair ini mungkin nanti kalau kita bepergian, terus kok hanya ada sarana tempat airnya saja, kerannya saja. Kadang kan mungkin sabunnya habis dan lain sebagainya, kita sudah bawa. Yang ketiga adalah misalnya kok di tempat yang akan kita kunjungi atau kita datangi itu tidak ada sarana untuk cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita membawa alat makan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita makan, kalau misalnya kita berganti-gantian dengan orang lain, kita tidak dapat memastikan apakah alat makan yang kita pakai sebelumnya itu memang terjamin kebersihannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membawa alat ibadah. Nah, ini yang kadang sering terlewatkan, kita harus membawa alat ibadah sendiri sebagai upaya pencegahan dari diri kita sendiri. Kita kan tidak tahu, tidak bisa memastikan apakah misalnya mukena itu tadinya sudah dicuci atau belum, sebelumnya dipakai oleh siapa, kita tidak bisa memastikan. Nah, kemudian ketika kita starter kit kita sudah siap, kita bisa istilahnya boleh bepergian atau beraktivitas. Nah, untuk pedomannya, untuk protokol kesehatan ketika berada di luar rumah atau ketika beraktivitas
di luar rumah itu yang pertama adalah sebaiknya kita menggunakan pakaian lengan panjang atau jaket. Jadi tujuannya untuk menghindari kontak nantinya pada anggota tubuh kita yang tidak tertutup dengan pakaian lengan panjang itu. Yang kedua, diusahakan tidak menggunakan aksesoris atau perlengkapan yang tidak begitu penting. Misalnya nggak begitu penting-penting banget pakai perhiasan dan sebagainya, itu mending nggak usah dipakai. Kemudian yang ketiga, kalau bisa menghindari menggunakan alat transportasi umum. Kalau bisa, kalau ada kendaraan pribadi, sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi saja. Kenapa? Karena yaitu tadi, kita tidak dapat memastikan bahwa apakah alat transportasi umum yang akan kita pakai itu memang apakah sudah benar-benar steril, apakah tadinya sudah disemprot disinfektan, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa ketika kita beraktivitas di luar itu tetap tadi pakai masker. Kemudian jaga jarak, itu yang penting 1-2 meter. Kemudian kalau bisa saat menggunakan atau pembayaran itu menggunakan transaksi non tunai kalau bisa nggih. Kalaupun tidak bisa, kita bisa menggunakan misalnya membayar tunai, itu kita uangnya masukkan dulu ke dalam plastik. Kalau tidak ada plastik, kita cuci tangan dulu, kemudian uang diserahkan ke penjual, kasir, nanti kita cuci tangan lagi, seperti itu. Jadi memang kelihatannya ribet nggih Mbak nggih, tapi memang ya seperti itu yang harus kita ikhtiarkan demi agar kita tidak tertular dari COVID-19 ini. Terus nanti setelah kita pulang, setelah pulang kan otomatis tadi kan kita sudah berinteraksi dengan banyak orang nggih. Dan kita juga nggak tahu yang tadi kita berinteraksi itu apakah dia pembawa virus atau tidak. Kita tidak tahu. Jadi sesampai di rumah kita lepas apa yang tadi kita pakai. Misalnya sepatu kita lepas. Kalau masih ada matahari kita jemur langsung. Kemudian pakaian yang tadi kita pakai bisa kita cuci, dipisahkan dengan pakaian anggota keluarga yang lain. Jadi ditaruh di ember sendiri, kalau bisa langsung dicuci saat itu juga. Nah, kemudian setelah itu kita mandi, kemudian kita bisa beraktivitas atau bercengkerama dengan anggota keluarga yang lain. Ya, seperti itu. Nah ya, jadi tadi sudah disebutkan ya dari Bu Rina itu bahwasannya untuk kita yang sering berkegiatan di luar atau aktivis luar itu tipsnya banyak ya, tadi sudah disebutkan. Di antaranya kita itu perlu mensterilkan diri. Kita menjaga kesehatan itu mulai dari diri sendiri ya. Tadi di antaranya kemana-mana harus membawa hand sanitizer. Kemudian masker bukan hanya satu saja, karena untuk mengantisipasi rusak, sobek, basah atau lainnya, maka kita perlu membawa masker ganda. Selanjutnya pakaiannya itu diusahakan lengan panjang. Selain menjaga kulit kita, pakaian lengan panjang itu juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, karena virus itu akan terhindar pakaian yang lengan panjang, meskipun kita di sana ya. Kemudian social distancing, jangan terlalu berdekat-dekatan atau berhimpit-himpitan, itu contohnya. Nah, kita dapat menerapkannya dengan jarak 1 meter minimal. Banyak sekali ya, kemungkinan kita sudah melaksanakannya kan, menerapkannya di rumah, di luar selama ini. Apalagi kita sudah memasuki masa pandemi yang dikatakan new normal. Begitu ya Bu ya. Selanjutnya saya mau bertanya lagi, masih diperbolehkan Bu? Monggo, silakan. Ya. Begini, tadi disebutkan jika kita keluar itu diminta untuk membawa sabun cair atau hand sanitizer, begitu ya Bu? Nah, dalam kondisi sekarang ini banyak orang yang menganggap bahwa hand sanitizer itu dianggap lebih efektif atau memenuhi nilai praktis. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah benar bahwa daya desinfektan pada hand sanitizer
lebih efektif dibandingkan dengan mencuci tangan dengan sabun cair? Kalau dikatakan tadi hand sanitizer itu memiliki nilai efektif dan praktis ya daripada cuci tangan. Menurut saya lebih, kalau nilai praktisnya betul, artinya lebih gampang ketika kita misalnya bepergian tidak ada sarana cuci tangan pakai sabun, kita dapat menggunakan hand sanitizer. Akan tetapi kalau dari nilai efektivitasnya, menurut beberapa ahli mengemukakan bahwa hand sanitizer itu tidak efektif. Efektif kita cuci tangan pakai sabun atau bahan antiseptik. Jadi karena kenapa? Karena begini, hand sanitizer itu menurut para ahli hanya menghambat pertumbuhan dari kuman yang ada atau yang menempel pada tangan. Jadi ada beberapa kuman yang tidak mati ketika hanya menggunakan hand sanitizer. Jadi kuman-kuman itu memang sudah dapat dipastikan akan mati apabila cuci tangan pakai sabun itu tadi dengan menggunakan air mengalir dan dengan langkah yang tepat. Ada 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun seperti. Nah ya, berarti tadi jawabannya dapat kita ketahui ya bahwa memang benar hand sanitizer itu memang lebih praktis. Namun untuk lebih akuratnya itu alangkah baiknya kita menggunakan sabun cair. Karena hand sanitizer itu hanya membunuh kuman, begitu ya Bu? Hand sanitizer itu hanya menghambat pertumbuhan dari kuman itu. Hanya menghambat pertumbuhan dari kuman itu. Nah, jadi lebih baiknya tadi menggunakan sabun cair. Karena sekarang juga sudah banyak ya tersedia di toko-toko terdekat sabun cair dengan berbagai mereknya. Nah, untuk lanjut. Ada yang bertanya. Instagram ada yang bertanya. Aku gimana bacanya? Ini pertanyaannya saya bacakan ya. Ya. Bu, saya mau tanya untuk masalah masker. Orang yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk membeli masker itu, dan mereka lebih mementingkan perut mereka untuk makan. Misal contohnya itu kita anggap preman ataupun orang dandangan ya Bu ya. Dia kan lebih mementingkan perut mereka daripada kesehatan mereka. Nah, menurut itu bagaimana? Langsung saya jawab. Ya, memang untuk masker sendiri ini kan memang kalau nggak punya kan memang harus beli nggih. Ya. Nah, sebenarnya pemerintah khususnya kemarin itu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada saat masa pandemi ini kan ada program yang namanya Jogotongo, dan kemarin itu dari pemerintah provinsi memberikan dropping Jogotongo Kit, di mana di dalam Jogotongo Kit itu ada isinya adalah masker. Jadi jumlahnya itu kurang lebih ada 1.000 masker, dan untuk Jogotongo Kit ini kan memang dibagikan kepada masyarakat di wilayah suatu kelurahan. Jadi di masing-masing kelurahan itu mendapatkan Jogotongo Kit. Lah isinya ada masker. Lah seyogyanya dari pemangku wilayah kelurahan itu bisa membagikan masker kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, dalam arti mungkin dia tidak mampu untuk membeli masker. Kemudian masker juga dibagikan kepada pedagang atau di tempat-tempat umum yang sekiranya mereka memiliki kesulitan untuk membeli masker seperti itu. Nah, sekarang itu kan juga banyak sekali itu nggih, mungkin seperti di puskesmas itu biasanya ada kegiatan keliling ke masing-masing kampung. Nah, ketika kita menemui orang atau masyarakat yang memang tidak memiliki masker, itu biasanya dari pihak puskesmas juga memberikan masker secara cuma-cuma seperti itu nggih. Jadi mungkin itu nggih kerjasama antara lintas sektoral nggih, baik dari pemangku wilayah, kemudian di adanya misalnya kayak ada CSR itu kan bisa memberikan bantuan untuk masyarakat yang memang kurang untuk membeli atau mendapatkan masker seperti itu nggih. Ada pertanyaan. Tanya, kenapa sih Bu, kan gelandangan ya Bu ya, biasanya makan makanan yang tidak steril, yang ya
yang busuk lah, yang gimana lah. Nah, itu kenapa sih Bu jarang terkena virus ataupun sakit dia? Padahal di masa pandemi ini lebih berbahaya lagi karena adanya virus corona tersebut. Nah itu kenapa? Oh iya, untuk gelandangan itu kan memang dia kehidupannya memang benar-benar bebas, nggak, artinya apapun yang dia temui kadang dia makan karena yang memang yang mereka ada itu seperti itu. Nah kadang kan kita tidak bisa memastikan juga apakah dia itu benar-benar sehat atau tidak. Dalam arti memang tampak dari luar dia sehat mungkin ya, mungkin dia sehat. Namun ketika kita mungkin dia dibawa ke puskesmas, dia dilakukan screening kesehatan, kemungkinan mungkin tetap ada masalah-masalah kesehatan yang ada dari diri gelandangan itu. Jadi mungkin tidak hanya kesehatan dari segi jasmaninya saja, mungkin dari psikologinya. Tetap gelandangan itu kan dia memang terpisah dari keluarganya juga, seperti itu kan, terpisah, dia tidak mempunyai rumah. Saya rasa mungkin memang secara jasmaninya mungkin dia kuat, tapi mungkin dari segi psikologinya mungkin ada permasalahan nggih. Seperti sama kayak kita ini, misalnya saya contohkan nggih. Kita tidak tahu apakah kita itu kena COVID apa tidak. Kecuali kalau kita memeriksakan diri, kita screening, kita ke puskesmas, kita melakukan rapid test atau swab test. Nah, baru ketahuan kita itu ada paparan COVID. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kadang tampak dari luar itu kita tidak tampak kita itu punya sakit apa gitu kan, kadang nggak tampak. Nggih. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ya, dari audiensi silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi, baik melalui live Instagram atau yang secara langsung di sini. Ada yang tanya lagi Bu? Iya, boleh dibacakan Mas Ato. Mau tanya Bu, kita tidak mampu untuk membeli antibakteri atau hand sanitizer. Mungkin adakah? Mau tanya Bu, kita tidak mampu membeli antibakteri atau hand sanitizer. Mungkin adakah cara lain untuk membuat hand sanitizer? Iya. Kan memang tadi saya bilang untuk hand sanitizer itu kan memang hanya nilai praktisnya. Sedangkan efektivitasnya itu kan tidak kurang efektif. Jadi memang simpel saja, kita cuci tangan saja. Cuci tangan, kalau sabun kan saya rasa masing-masing rumah ada kalau sabun Nah, itu sudah kita pakai sabun biasa aja, sabun itu sudah mengandung antiseptik. Yang penting kita lakukan cuci tangan dengan langkah yang benar dan menggunakan air yang mengalir. Seperti itu saja Ya, jadi untuk audiensi bagaimana bisa difahamikah? Kita bisa menggunakan sabun yang ada di rumah ya, tidak perlu yang terlalu berlebihan jika memang keadaannya seperti itu. Sabun itu juga sudah mampu membunuh bakteri atau kuman tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. 30 menit belum? 30 menit. Udah, waktunya masih panjang. Mungkin nambahin aja yang hand sanitizer ya. Ini ada penambahannya dari Bu narasumber mengenai hand sanitizer tadi. Oh iya. Untuk hand sanitizer itu kan sekarang di pasaran kan banyak sekali Lah untuk penggunaan hand sanitizer sendiri itu kita juga harus lebih protektif, artinya kita harus pandai memilih karena kan bahan kimia yang ada di dalam hand sanitizer itu bermacam-macam. Nah, menurut penelitian dari para imunologi, para ahli itu menyatakan bahwa ada beberapa zat yang terkandung di dalam hand sanitizer itu malah justru memberikan efek samping. Saya pernah baca itu ada namanya triklosan, itu dia malah nantinya bisa menghambat terhadap bisa membuat resistensi antibiotik. Kemudian ada juga zat kimia yang mempengaruhi menyebabkan berkurang tubuh, namun dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita harus
ada yang penggunaan secara terus-menerus itu bikin kulit iritasi. Nah, kita bisa milih hand sanitizer yang ada moisturizer-nya. Terus kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus Jadi kita harus hati-hati juga ya untuk memilih hand sanitizer itu. Tadi disebutkan kita harus menghindari hand sanitizer itu yang bernama tricolsa dan itu pun bisa digunakan hanya untuk mematikan bakteri COVID itu bisa. Jadi memang mencuci pakaian itu pakai deterjen yang biasa kita pakai itu memang sudah bisa untuk membunuh bakteri. Jadi tidak perlu kita mencari-cari apa ya istilahnya antiseptik yang bagus untuk mencuci pakaian kita yang direndam kayak gitu, enggak. Kita pakai deterjen yang ada di pasaran itu sudah bisa untuk membunuh dari kuman yang ada di dalam pakaian ataupun di tubuh kita. Ini ada lagi Bu. Langsung saja ya Bu ya. Izin bertanya Bu, untuk pemakaian hand sanitizer sendiri apakah ada batasannya sehari maksimal berapa kali atau berapa mili mungkin ya? Terima kasih. Kalau penggunaan hand sanitizer itu hampir sama dengan ketika kita mencuci tangan. Kalau saya sarankan sama, dilakukannya sama ketika kita mencuci tangan, misalnya mau makan, sudah menyentuh uang, misalnya seperti menyentuh apapun, atau sebelum atau sesudah melakukan aktivitas apapun. Jadi nggak ada batasannya. Cuman kadang kalau memang ada efek samping setelah pemakaian hand sanitizer itu sebaiknya dihentikan. ganti ke yang lain sih. Ya mungkin kalau nggak cocok, ternyata kok nggak ada bikin kulit kering, nggak ada moisturizer, kita bisa ganti moisturizer. Kalau ada sabun biasa yang buat cuci tangan biasa pakai air, pakai itu saja. Sudah dari audiens Instagram sudah. Selanjutnya terima kasih ya, acara webinar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kita ucapkan alhamdulillah. Sebelum menutup webinar pada siang hari ini, maka sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmunya tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian terima kasih kepada audiensi yang telah begitu antusias mengikuti webinar kita dan partisipasinya juga. Tak lupa kepada panitia penyelenggara yaitu KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 85. Nah, sebelum mengakhiri pada perjumpaan siang hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.